Kita perhatikan akan kesaksian-kesaksian saudara, dan kita perhatikan masa-masa sekarang ini. Kita masih untung saudara, diberikan waktu oleh Tuhan untuk mengenal Dia secara pribadi dan diberi kesempatan untuk belajar bersama dengan Dia. Karena pada malam hari ini merupakan firman Tuhan, merupakan suatu peringatan bahwa masanya akan tiba di mana kekuasaan Tuhan akan dinyatakan kembali. Dan apabila waktu itu sudah habis dan Tuhan akan menyatakan kemuliaan dan kuasanya dengan keras dan tegas, tidak ada kesempatan lagi untuk belajar bagi kita. Maka dari itu kita harus mulai saudara. Saya setiap kali datang dimanapun saya katakan, cepat belajar untuk peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Dan alami dan dengar-dengaran dan menurut. Kalau tidak, pada waktunya saudara akan memetik buah yang pahit. Karena Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar peka dan menurut. Roh Kudus sudah diberikan, Alkitab sudah diberikan, tetapi tergantung daripada saudara mau belajar atau tidak. Karena beberapa hari ini saya katakan kepada Pak Samudi, pada waktu saya datang ke Surabaya, saya sudah 6 bulan yang lalu tidak berada di Surabaya karena di tempat lain dan di luar negeri. Saya merasakan, saya katakan, di Surabaya ini mulai melanda roh kesuaman, roh kejenuhan. Kenapa bisa suam? Kenapa bisa jenuh? Karena terima firman, tetapi tidak dijalani dan dialami. Sebabnya apa? Sebab anak-anak Tuhan terlalu banyak bingung. Hamba Tuhan ini punya pengalaman begini, belum dijalankan. Hamba Tuhan sudah datang punya pengalaman yang lain. Kelihatannya itu berbeda dan bertolak belakang. Tapi sebetulnya tidak, saudara. Kalau saudara minta pimpinan Roh Kudus dan saudara membaca Alkitab, dan setiap bagian yang kau baca, kau lakukan, dan kau minta pimpinan Roh Kudus, kau akan tiba. Jangan terombang-ambing, saudara. Kita kerap kali tertarik ini, ikut ini. Belum selesai, belum dijalani, belum dialami, sudah berubah lagi. Kita harus belajar firman Tuhan, baca sendiri dan alami sendiri dan belajar peka. Saudara jangan membatasi akan kuasa Allah. Saudara tidak dituntut seperti apa yang saya bayar. Kenapa? Karena Allah tahu setiap orang dituntut menurut ukuran sendiri. Pembantu Pak Samudi, saya tadi dengar. Pertama kali dia dengar suara Tuhan pada waktu dia sakit, aku sudah sembuhkan engkau. Kalau pembantu saja yang baru percaya bisa. Loh, saudara ini jadi orang Kristen berapa lama? Sudah dengar suara Tuhan? Belum. Kenapa? Karena saudara tidak benar-benar mengikut Tuhan. Hanya sekedar kebaktian rame-rame, tepuk tangan, sukacita, barbar kempes lagi. Dan saudara akan memetik buahnya pada waktunya nanti. Karena firman Tuhan sekarang nyata luar biasa. Saya menginjil kemana-mana, Tuhan menyatakan luar biasa. Saudara tahu, tempat-tempat yang terpencil pun Tuhan sudah jamah. Apabila daerah yang tidak bisa dijamah oleh manusia, hamba Allah, Yesus sendiri turun menginjil. Saudara tahu, Jawa Barat itu ada satu kelompok di
orang Baduy, orang Banten. Kelompok ini fanatik luar biasa dan tidak boleh orang luar masuk. Apalagi yang dinamakan orang Kristen berani masuk, potong kepalanya. Yesus sendiri turun menginjil. Sedang mereka kumpul dilanggar, Yesus datang. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Percaya kepadaku dan Injil. Orang takutkan semuanya. Lalu tanya jawab sama Tuhan. Dan setelah itu Tuhan pergi. Mereka percaya. Sekarang 70 keluarga bertobat. Yesus sendiri yang Injil. Saudara tahu? Dan sekarang anak-anak kecil dipakai Tuhan luar biasa. Anak-anak kecil mulai dipakai Tuhan. Jakarta, anak orang kaya raya, umur 5 tahun, tahu-tahu bangun tidur berkata begini, Papa, Mama, tadi malam saya jalan-jalan sama Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus mau datang. Tuhan Yesus tuh duduk di sofa itu, pakai jubah putih, rambutnya segini, mesem-mesem. Nah, kamu nggak takut kalau setan? Nggak, itu rasanya damai, seneng. Lalu dia mesem-mesem sama saya, lah saya ya turut mesem-mesem. Lalu dia bilang, sini nak. Lalu saya ya datang, terus saya diangkat di pangku. Setelah di pangku bilang apa? Yuk jalan-jalan ke surga, mau nggak? Mau, ikut. Kok kayak naik jet ya Papa? Diajak naik jet sama Tuhan Yesus sampai sana. Setelah sampai saudara, apa Papa? Pintu surga itu kok sempit ya? Padahal belum pernah dengar, belum pernah baca Alkitab, wong 5 tahun. Loh, kamu kok bisa bilang pintu surga sempit? Aku ini kan kecil, kurus, krempeng. Masuk itu enggak bisa enak, Pak. Kenapa? Miring-miring sesek. Saya bilang, Tuhan, pintu kerajaan surga yang bagus gini kok sesek. Tuhan bilang, pintunya masuk surga itu sempit, nak. Iya, sempit sih Tuhan. Aku udah susah kayak gini. Nanti apa orang yang gendut bisa masuk, Tuhan? Lalu Tuhan, nanti kamu lihat. Setelah dia masuk, ada orang gendut lewat. Dia bilang, wah gendut gak sampai itu. Gak masuk, aku udah sesek apa gitu. Si gendut ya miring-miring. Ya masuk. Dia bilang, loh kok masuk Tuhan? Pintunya itu spesial. Sempit buat tiap ukuran sendiri-sendiri. Yang gendut melar, yang krempeng keret. Loh. Itu keadilan Allah, betul enggak? Sebab kalau enggak gitu nanti gendut kan susah. Si krempeng enak-enak, kok enak? Enggak ada di hadapan Tuhan. Masuk surga enggak gandeng-gandengan. Nanti yang krempengan bisa gandeng bojone, krempeng pedok krempenge, kok enak? Enggak ada. Yang krempeng pun pintunya nyempit, yang gendut. Setelah dia masuk, dia berkata, wah Tuhan, jalanannya kok dari emas ya? Iya, loh. Anak kecil bisa cerita. Dan dia diajak, lalu dia berkata, oh di surga itu orang-orang tuh sudah ada namanya, punya rumah sendiri-sendiri. Saya lihat nama mama ada. Oh saya ini kan belum bisa baca. Tapi kalau di sana kok bisa baca? Oh itu namanya mama, oh itu namanya papa. Kok ada ya Pak? Saudara tahu? Alkitab digenapi enggak? Di dalam Yohanes 14, Yesus berkata apa? Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Dan kalau Yesus berkata di sini, orang dewasa tidak percaya. Karena apa? Oh mungkin sudah baca Alkitab lalu halusinasi, lalu terpengaruh pikirannya, betul toh? Lalu Tuhan pakai anak kecil umur 5 tahun belum pernah baca Alkitab. Lalu dia cerita sama ayah ibunya. Dia bilang senang Pak. Lalu di sana ada apa? Oh ada buah-buahan ada. Saya dipetiin buahan sama Tuhan Yesus, suruh makan.
Wah, enaknya kayak apa? Lain. Di dunia tidak ada. Dia anak orang kaya biasa diajak jalan-jalan ke keliling dunia sudah. Tidak ada, Pak. Kenapa? Buahnya itu harumnya itu, wanginya itu campuran macam-macam buah. Buah yang paling enak dikumpulin jadi satu buah. Manis, seger, wangi. Waduh, enak luar biasa. Saudara tahu. Jangan dikira nanti di surga itu tidak ada apa-apa. Saudara, apa yang kau inginkan yang terindah ada di sana. Saudara tahu? Karena apa? Alkitab yang ngomong. Coba kita lihat di dalam Wahyu. Bukan saya yang ngomong. Dan anak kecil ini dibuktikan bahwa dia diajak ke sana untuk melihat, mengalami secara pribadi. Di dalam Wahyu pasal 21 ayat 24 sampai dengan ayat ke-26. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya, dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana, dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Jadi saudara dan saya nanti menikmati apa yang raja-raja yang punya, yang saudara tidak punya, saudara bakal nikmati tidak? Hah? Nikmati. Jadi tidak usah pusing-pusing, tidak usah terlalu ribut-ribut di dalam dunia. Segala perkara yang orang kaya punya, kamu bakal nikmati dan saya nikmati. Jadi kalau si Nyonya Lin tadi kepengen ke luar negeri, dia sembahyang, Tuhan orang itu suruh ngajak lagi, itu kurang ajar. Dia batasi akan kuasa Allah. Siapa saja yang ngajak, yang kalau Allahmu yang menggerakkan, semua harus berjalan. Betul enggak? Saudara enggak usah khawatir. Saya ini orang yang enggak kepengen keluar negeri. Saya itu disuruh Tuhan, diperintah Tuhan keluar negeri, itu kalau enggak dipaksa enggak mau. Saudara tahu, saya model saya. Saya diundang ke Amerika 2 kali, enggak mau. Sampai uangnya saya kasih kembali sama Tuhan, dan Tuhan bilang jengkel sama saya. Mobil saya ditabrak habis 1,5 juta, sama suruh nuruni 1 juta. Itu kenapa? Karena uangnya disuruh pergi ke Amerika, dikasih uang 2,5 juta. Saya tidak mau, ditarik balik sama Tuhan. Padahal saya sudah minta, Tuhan, saya sudah bawa paspor ke Surabaya ini. Pada datang yang dulu bulan Januari tahun yang lalu itu, saya sudah bawa paspor. Tuhan berkata, kamu berangkat ke Amerika bersama mereka. Aduh Tuhan, malas. Segini Tuhan, ini di akhir kebaktian saya, mimpin kebaktian di Surabaya terakhir itu, saya ngomong gini karena dipaksa terus sama Tuhan. Saya bilang, sudah gini aja Tuhan, karena terakhir di mana? Yang terakhir di mana itu, di kota sana loh, di hotel apa? Hotel Garden gitu loh. Bukan yang ruangnya di atas yang gede itu loh. Grand Park kok Garden. Di Grand Park, karena terakhir, jadi saya pikir yang terakhir kan orang masa anu. Aku bilang gini, Tuhan, wes ginilah, aku nurut Tuhan. Saudara jangan kira kalau hamba Tuhan itu sudah biasa seperti saya ini, kadang-kadang tidak bandel, sama saja. Makanya saudara itu jangan ngarep ke hamba Tuhan. Hamba Tuhan tiap orang mesti bertanggung jawab sendiri-sendiri. Kalau sampai akhir bandel terus digantung oleh Tuhan. Maka pada waktu itu saya berkata begini, Tuhan, sudah kalau ada orang ngasih uang sama saya cash 2,5 juta malam ini, aku berangkat.
saya itu nakal. Saudara tahu, mau pulang, ada orang ngasih cek sama saya. Pak Yusa, ini cek buat Anda. Lalu saya mau tukarin sama Pak Samudi. Sam, ini cek, tak pikir, 250. Kan saya mintanya 2,5 juta. Tak lihat, saya lihat, wah 250 beneran, jadi tidak jadi ke Amerika dong. Lalu saya tukarkan Pak Samudi, Sam, tukarin uang kontan Sam. Kamu kan punya. Saya bilang, dilelot. Ya enggak punya. Kenapa? Uang 2,5 juta. Madek saya, mati aku. Ini enggak 250.000, tapi 2,5 juta. Waduh, matengan. Saya bilang, Tuhan. Lalu masuk kamar lagi, saya bilang, Tuhan ampun ya. Nggak jadi kok. Duitnya tak balik. Aku bilang, suruh ngasih ke siapa, tak kasih ke deh Tuhan. Ini uang untuk siapa? Tuhan diam aja. Sampai di rumah, lalu beberapa hari lagi mobil saya ditabrak, itu habis 1,5 juta, didorong sama pembantu saya keluar dari garasi. Kenapa? Karena Tuhan bilang, karena kamu bandel, duitnya tak jaluk balik. Caranya mobil saya diabrak-abrik. Saudara tahu? Tapi tubuh saya tidak dijamah. Karena Tuhan tahu, saya tidak maunya itu bukan melayani, karena ke Amerika itu tidak melayani. Kalau melayani, saya tidak berani nolak. Suruh cuma jalan-jalan, turut konferensi Moreserolo. Lah saya ini paling males ke Amerika. Kenapa? Lah turut ngapain wong gak bisa Inggris? Wong saya ini gak bisa Inggris. Jadi suruh turut itu apa? Saudara tahu? Bapak itu demikian sayangnya, tidak mau tuh malah suruh jalan-jalan. Saudara tahu, saya barusan pergi ke Australia 1 bulan suruh pelayanan. Itu kalau itu pelayanan, saya tidak berani nolak lagi. Sedang tidur, dicablek sama Tuhan, dicablek, plok. Wah, orang tidur keplok, masa nggak kaget? Wah, ajar siapa? Tak pikir. Lah aku kan tidak tahu kalau Tuhan. Lah saya ajar siapa ya? Loh, kok tutupan? Terus istri saya panggil, yang masuk kamar sama? Gak ada, semua orang tahu lah kamu tidur. Kamu kalau tidur kan banyak komunikasi. Jadi kalau masuk ya mesti pelan-pelan. Kaget saya. Gak ada tadi yang masuk, gak ada. Saya sembahyang. Tuhan, siapa nyampe? Aku. Hah? Ada apa? Aku bilang, lah bangunin kok nyablek-nyablek. Aku bilang gitu. Lalu Tuhan berkata gini, Australia. Ngapain sih Tuhan Australia? Hambamu kan bisa toh engkau utus. Aku utus engkau. Australia. Oke. Ya oke deh. Pokoknya kalau engkau yang utus saya berangkat. Kalau engkau pelayanan Tuhan, pelayanan. Ya. Tapi ada tapinya saya bilang. Apa tapinya? Orang Australia suruh introkal saya sebentar. Baru bilang gitu, telepon berdering dari Australia. Pak Yusa, Pak Australia, kami sudah tunggu-tunggu 6 tahun Pak Yusa. Saya mau bilang enggak ya, enggak berani toh. Ya, nah ya, kita sudah sembahyang. Firman Tuhan berkata, Yusa panggil, sudah waktunya datang. Saudara tahu, di sana sebulan. Luar biasa Tuhan mengerjakan. Saudara tahu. Dan kalau Tuhan mengerjakan, luar biasa. Retreat itu, mereka merencanakan retreat itu, mereka tekor, artinya defisit $11.000. Berarti dolar Australia itu 1.400 $1. Kira-kira 15 juta. Dia berkata, kita manggil hamba Tuhan itu tidak pernah untung Pak, rugi terus. Saya bilang, kalau engkau manggil saya dan saya diperintah Tuhan rugi, itu tandanya tidak beres. Kalau engkau beres, saya beres, tidak bakal rugi. Karena Allahku itu Allah yang maha kuasa. Ya toh? Kamu retreat, defisit berapa? 11.000. Kamu boleh lihat, jangan bicara perkara duit. Tidak usah minta kolektor. Allahmu yang akan mengenapi. Selesai retreat 4 hari, apa terjadi saudara? 11.000 tertutup.
bahkan lebih. Sampai mereka bilang, belum pernah ngalami kayak gini Pak. Kenapa? Karena kamu semua berdoa dan puasa. Iya, Allahmu yang akan menggerakkan, bukan mulutmu. Cara kerja kita, saya berkata, kita harus bekerja sama dengan Roh Kudus, bukan bekerja menurut kepikiranmu sendiri. Peka, dengar-dengaran, menurut. Jangan khawatir, apapun, berapapun, Allah sanggup melakukan segala perkara. Saya dikasih tahu, saudara, ada seorang hamba Tuhan datang ke sana. Kenapa? Dideportasi. Jadi karena dapat visanya cuma sebulan, dia lebih cuma seminggu, pikirnya enggak apa-apa, lalu pergi ke Melbourne karena masih diundang ke sana. Sampai di airport Melbourne pakai pesawat domestik. Pakai pesawat domestik itu kan enggak mungkin diperiksa. Isa hamba Tuhan ini langsung dituding polisi. Datang, periksa, paspor, telat, langsung dipegang, cek. Tidak boleh keluar dari airport, kawal pergi ke Sydney, suluh telepon barangnya antar, langsung dikawal masuk pesawat, suruh pulang. Tidak malu. Bayangin. Saya dikasih tahu gitu, saya bilang, hamba Tuhan itu tidak nurut Tuhan, itu ngawur. Saya bilang, sampai diusir. Bukankah Australia itu milik Tuhan? Betul enggak? Nah, kok sampai hambanya diusir-usir? Itu kan saking nakali toh hamba itu. Kayak singguan itu enggak nurut toh. Hampir dikubur sama aspal deh. Saudara, ada waktunya sekarang Tuhan sedang mengajar. Belajar peka. Karena apa? Hamba Tuhan itu minta visa 3 bulan, diberi cuma sebulan. Kenapa? Karena kehendak dirinya sendiri. Sebaliknya saya, di dalam permintaan visa, saya tulis jelas-jelas, permohonan saya hanya 1 bulan 1 hari. Tak tulis 1 bulan strip 1 hari. Karena sudah saya tetapkan harus pulang tanggal segini. Apa terjadi? Malah dikasih berapa? Setahun. Lah kan saya jadi bingung loh. Saya lihat berapa ini visanya? Setahun Pak. Saya minta sebulan sehari. Loh, Bapak ini kok lucu sih? Orang lain minta 2-3 bulan malah dikasih sebulan. Bapak minta sebulan dikasih setahun. Kok malah protes? Loh, yang minta banyak ya kasih banyak, yang minta sedikit kasih sedikit. Lah enggak tahu Pak. Bapak minta sedikit dikasih banyak kok. Loh, saudara tahu? Kalau engkau menyenangkan hati Allah, tidak ada pintu yang tertutup untuk engkau. Saudara tahu? Dan orang-orang akan menyaksikan, bukan kamu sendiri. Kamu akan mengalami, orang lain akan melihat. Saudara tahu? Saya masuk Australia, saya keluar Australia, masuk Cengkareng, tidak pernah diperiksa barang saya. Sampai mereka yang dari Australia itu bingungnya gini, lu kamu kok cepet kok nomor 1 keluarnya? Ada tahu, nggak diperiksa. Nah terus semua diperiksa. Ini sedang ketat ini sedang ketat ini. Memang saya barusan keluar dari pesawat tuh anjing itu banyak, anjing polisi itu loh banyak. Saya ngomong sama istri saya gini, ini anjing kok keliaran banyak kayak gini, ini ada apa? Karena sedang ketat. Jadi kalau bawa narkotik kena, bawa dendeng, abon, kena. Lah anjing itu kan seneng ambil dendeng, abon segala macam. Wong dia dilatih, wong daging kering nggak boleh masuk. Saya bilang sama istri saya, ini apa sih? Kok anjing kok keliaran kayak gini? Ketat ini kelihatannya. Iya, semua koper dibongkar. Saya ini antri untuk supaya koper saya ini diperiksa, malah dipanggil sama 1 buana yang nganggur di sana itu, yang jalan-jalan itu. Sini. Saya pikir, lah saya tidak bisa bahasa Inggris, ya tidak ngerti dong. Itu polisi itu, saya bilang sama istri saya, polisi itu panggil siapa sih?
Loh, kelihatannya kok matanya kepada kamu. Lalu saya bilang, yes. Oh ya, aku oke, beneran. Langsung saya bawa koper saya tarik, geledek ke sana, saya geledek semua. Saya pikir mau diperiksa, dia malah berjalan di depan saya. Dicari jalan keluar sendiri. Lah siapa yang meriksa orang polisi ini di depan saya? Lah saya ya ini kok dibawa kemana? Pikir saya ini dimasukin kamar khusus tapi nggak tahu jeglek, loh adik saya sudah di luar. Dia bilang, please. Nggak diperiksa. Adik saya bilang, loh kok gue kok keluar? Loh malah dikawal. Ajaib kamu ini ya. Memang hamba Tuhan ini luar biasa sungguh. Langsung pulang nomor 1. Lah, waktu pulang akan bawa buah-buahan. Masuk Indonesia kan dilarang toh? Bawa anggur, bawa sirkaya. Kamu tahu sirkayanya di Australia segini loh. Kayak sirsak. Tapi sirkaya. Bukan sirsak, sirkaya. Segini. Enaknya luar biasa. Bawa anggur, bawa berapa kilo bawa semua. Lalu adik saya bilang, Kak, ini nanti kalau diperiksa bagaimana? Lalu Pak Per kecil-kecil catas semuanya. Lah diperiksa ya biar tuh nama. Paling-paling suruh bayar. Betul enggak? Ya tak bayar, saya bilang. Tapi saya hamba raja, saya paling ngomong, Tuhan, hambamu berjalan, kirim malaikat yang di depan saya. Nah, saudara tahu, pesawat saya darat, saya barusan keluar, di depan saya itu ada orang mati. Orang Inggris. Pas diperiksa paspornya, geledek mati. Di tempat pemeriksaan imigrasi. Loh, imigrasinya kan ribut semua sama orang mati. Jadi pas tas saya keluar, imigrasinya kosong semua karena ribut, tinggal satu. Sama digeledah. Saya bilang, istri saya bilang, Pak, sembayang dong Pak, cari yang mana itu. Kita ini kok galak sih Pak. Ini kok meriksanya tadi kok orang itu kok bualai kayak gitu, keras, jenggereng, bongkari satu-satu sampai tas istri ini si kecil jadi buka. Nggak usah pusing, saya bilang. Nanti kalau orang itu nggak boleh kan nanti kan disingkirin. Kita kan nunggu tas saya belum keluar. Tas saya mau keluar, saya masukkan di geledekan, orang itu pergi. Malah manggil temennya, gantiin aku mau lihat orang mati. Dia pergi sana. Lah saya ya langsung, gue jangan kesana straight, karena nanti dicurigai malahan kalau cari yang lain. Ya dah, saya yang langsung dia. Dari mana Pak? Australia. Bawa apa-apa? Saya tidak mau menjawab. Kalau saya jawab, tidak bawa apa-apa, bohong enggak? Saya tidak mau, saya tahu bahwa larangan buah segala macam kan dilarang. Saya tahu. Nah ini aku ya tahu firman. Saya tidak boleh bohong. Saya bilang, bawa apa-apa? Periksa sendiri. Nah, kalau diperiksa sendiri dia tidak lihat, bukan salah saya. Betul enggak? Lalu saya bilang, periksa sendiri, dibuka. Sirkaya ini godenya segini itu tak bungkus plastik satu-satu itu, dilihat. Dimasukin lagi, dilihat nih, oh anggur. Enggak dilihat, udah Pak jalan. Koper gede, enggak usah jalan. Bayar saksen, enggak dilihat enggak. Padahal tahu jelas. Lah saya enggak bohong tuh. Periksa sendiri, lah dia meriksa sendiri, pikirnya itu apa? Nah, ada urusan Tuhan bisa memutar kebalikkan, mau lot dicari ya tidak ketemu. Iya dah, tidak pas pusing. Keluar anak saya bilang, tidak diperiksa Pak, dilihat tok. Oh ya sudah, biarin. Ya sudah, kamu yang biarin kan izinmu, tidak usah bayar. Dan saya bawa pulang. Saudara tahu, Allahku adalah Allah yang luar biasa. Tidak ada barang yang mustahil bagi dia, asal engkau selalu komunikasi dengan dia. Kalau Allahmu sudah ACC, tidak usah khawatir. Maka kalau pergi ke luar negeri, kalau mau beli apa-apa, berdoa. Tuhan, aku kepingin ini, boleh enggak ya Tuhan? Kalau bilang, kalau sejahtera Tuhan bilang, boleh bawa.
Tidak bakal kamu diapa-apain. Kenapa? Allahmu yang punya hak langit dan bumi. Saudara tahu saya beli radio itu di Singapura, masuk Holland itu harus bayar juga. Saya tenteng-tenteng begini, polisinya bilang, "Oi, elektronik, radio." Aku muni, "Ya." Saya bilang, "Ya." Lah memang ya, tak tenteng-tenteng kok. Dia bilang, istri saya bilang, "Dia bahasa Belanda, istri saya kan pintar. Kamu harus bayar pajak." Saya bilang sama istri saya, "Katakan ini produksi Holland, Philip. Gak usah bayar." Aku bilang, "Kasih tahu." Dia bilang, "Ini produksi Philip." Oh ya, oke, gak usah bayar. Padahal peraturannya biarpun Philip tetap bayar. Bisa nggak bayar? Dia bilang, ya, oke deh. Bayar, pergi. Anak saya bilang, "Nggak bayar, Pak." "Enggak." "Kenapa?" "Nggak tahu." Dan saya, "Mesti bayar tuh, Pak, 200 itu." "Biarin, nanti kan Tuhan yang ngatur." Kalau di Cengkareng, saudara tahu, anak saya bilang apa? "Pak, Papa di depan, Pak." "Kenapa?" "Ya, Papa digeri ya." "Kurang ajar aku minum. Kamu sembahyang saya di depan ya." Saya di depan, "Salam nama Yesus, Raja anak Raja jalan." Diperiksa saja. "Dari mana, Pak?" "Jalan." "Bawa apa?" "Periksa sendiri." "Ya sudah, enggak usah, Pak." Bawa radio, bawa TV. TV kecil itu anak TV berwarna. Bawa segala. "Kamu sudah berdoa?" "Sudah." "Tuhan bilang apa?" "Oke, jalan." Ada urusan. Saudara tahu? Belajar berkomunikasi dengan Roh Kudus. Engkau akan tahu bahwa hidupmu berjalan dengan Dia selalu di dalam damai dan sejahtera. Dan engkau akan mengerti kedudukanmu sebagai anak-anak raja. Bahwa langit bumi adalah milik Allahmu. Tetapi engkau harus belajar. Mari kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 5. Karena malam hari ini merupakan satu peringatan antara saudara bahwa ada masanya di mana nanti Roh Allah dinyatakan, kuasa Allah akan dinyatakan, dan tidak ada kesempatan lagi untuk anak-anak Tuhan belajar. Tetapi segera mengalami kuasa Allah, enak atau tidak, berkat atau kutuk, langsung dialami. Di dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 ada, saudara-saudara, kalau kita perhatikan, Ananias mengalami musibah di mana dia langsung mati. Kena apa? Tidak ada orang yang memberitahu istrinya. Kira-kira kalau saudara ada orang kena musibah di sini, pasti diberitahu enggak istrinya? Ada enggak yang terbeban memberitahu? Ada loh. Tapi mengapa istri Ananias tidak ada yang memberitahu? Coba saudara perhatikan. Semua orang dikuasai di dalam suasana Roh Allah. Dan Allah tidak memberi kesempatan untuk Safira mendapat tahu, diberitahu. Tidak ada seorang pun yang digerakkan untuk memberitahu Safira. Maka dari itu saudara, kita lihat firman Tuhan, hati-hati. Ada masanya di mana engkau tidak akan mengerti. Kapan? Firman Tuhan itu akan berlaku pada diri Anda. Masa sekarang kita harus peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Masa sekarang kita harus belajar menurut. Sebab ada waktunya saudara tidak mempunyai kesempatan lagi. Saudara tahu. Setiap firman Tuhan akan dibuktikan. Saya terus terang saudara sebagai hamba Tuhan kerap kali takut. Kenapa? Karena kerap kali omongan saya dipakai Tuhan untuk
menyatakan seseorang dan tidak bisa diubah lagi. Pada waktu tanggal 30 Desember, saya itu sedang khotbah di Bandung. Di depan orang ribuan. Dan yang memuji Tuhan itu Sandra sama istri suaminya. Tengah-tengah khotbah, langsung Tuhan itu bicara. Beritahukan dan katakan kepada Sandra. Langsung saya ngomong, Sandra, engkau sudah siap untuk pulang menghadap Tuhan atau belum? Sampai semua orang itu kaget. Lalu suaminya bilang gini, belum. Tapi si Sandra berkata, sudah. Siapkan dirimu. Kalau tiba waktunya, tidak ada yang dapat memperpanjang. Suaminya bilang, kami masih mau hidup 100 tahun, Pak. Itu kehendakmu, tapi kehendak Bapak lain. Bulan Februari, Sandra meninggal dunia. Berapa? Hanya waktu cuma 2 bulan. Sampai orang yang dengar semua bilang gini, Pak Yusa, kalau ngomong buat hati-hati. Saya bilang, ngomong hati-hati. Apa saya itu ya mau apa? Kalau ngomong sembarang. Kalau ngomong orang mati bangkit itu ya seneng. Kalau orang hidup mati itu tidak ada yang enak. Saya bilang. Apa kamu kira itu saya mau apa? Tetapi kalau Tuhan mengendaki tidak ada yang dapat mengundur. Ada seorang yang mengatakan kepada saya begini, karena saya katakan kami memberitahukan, kami dapat tahu dari Tuhan tentang tentang istri saya dan anak saya diberitahu, tapi Tuhan belum memberitahu kepadaku secara tegas bahwa istri saya harus pulang tahun ini. Anak-anak diberitahu oleh Tuhan. Dan saya berkata pada istri saya, kalau sudah waktunya pulang, tunggu kita di Versus. Dan ada hamba Tuhan datang bilang gini, jangan, itu bukan dari Tuhan, dari setan. Kurang ajar. Dah. Lalu istri saya dipanggil, ditengkingi. Saya diam saja, tengking itu, waktu tengking. Saya diam. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan, ampuni hambamu, karena kerap kali hamba-hambamu ini mementingkan diri sendiri dan tidak berkomunikasi dengan Roh. Setelah ditengkingi, sampai rumah, saya tanya sama istri saya, kamu merasa apa? Tidak merasa apa-apa. Tetapi Tuhan berkata kepada saya, perkataan-perkataan hamba Tuhan itu tadi menggoyahkan iman percaya. Lalu dia bilang, iya. Kamu jangan dibodohin, kita berdoa bersama. Kita tidak usah menilai hamba Tuhan, kita tidak usah menilai Tuhan, kita bertanya dan minta penyertaan dan peneguhan. Selesai. Jangan berdosa menghakimi, jangan berdosa menilai, tapi bagaimana Tuhan kehendak. Lalu kita sepakat, saya, istri dan anak-anak berdoa begini, Tuhan, kalau pernyataanmu bahwa istriku harus pulang untuk tahun ini itu daripadamu dan itu tak jelas daripadamu, dan yang berbicara kepada anak-anak itu Engkau, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, malam ini, tidak besok, tidak lusa, malam ini bawa istriku ke Versus untuk melihat rumahnya di sana. Amin. Setelah itu selesai, rileks, tidur, tenang. Besok pagi-pagi apa? Istri bilang jam 5 bangun sembahyang semua. Istri saya bilang apa? Oh, aku baru ngerti. Kenapa? Lah kamu bangunin saya jam 5 itu saya barusan pulang dari sana kok. Dari mana? Dari Versus. Ngapain? Lihat rumahku di sana. Duh, kamu dibawa ke sana? Iya.
memang benar apa yang Tuhan katakan itu, saya sudah dilihatkan semua. Rumahku kayak apa, kebunku kayak apa, wah luasnya, saya sampai bilang gini, wah enak juga, luar biasa. Bagaimana kamu? Masih bimbang? Masih kepengen? Masih mau minta molor-molor? Lalu dia bilang, ya biar kehendak Tuhan jadi. Apa terjadi saudara? Sekarang istri saya bilang apa? Saya tidak minta diperpanjang. Saya minta kehendak Bapak yang jadi. Kenapa? Saya lihat ada seorang saudara. Seorang pada waktu itu sakit. Dan pada waktu saya datang, Tuhan sudah bicara. Tuhan berkata, sebaiknya dia pulang saat ini juga. Lalu saya kasih tahu orang itu, saya berkata, Om, Anda itu sebetulnya pulang, lebih baik pulang sekarang. Lalu Om ini bilang, ya kalau Tuhan bilang baik sekarang ya aku mau. Datang hamba Tuhan yang lain. Lalu hamba Tuhan ini khotbah sama Om ini. Om boleh minta, mau tambah berapa puluh tahun masih boleh. Om masih banyak enggak kerjaan yang dikerjakan Tuhan? Masih kepengen enggak melayani Tuhan? Ya masih. Oke, minta Om. Akhirnya Om ini bilang, ya sudah saya minta tambahan. Saya bilang, oke, kamu harus tanggung akibatnya. Lihat buahnya. Lalu didoakan, Tuhan tambahi. Tuhan bicara sama aku, baik aku tambahi, tapi kamu akan lihat buahnya ditambah. Dia minta 5 tahun. Baru jalan 2 tahun sekarang, apa terjadi? Om itu penuh dengan penderitaan. Dia tidak dapat melayani, tapi apa terjadi? Penderitaan demi penderitaan datang. Namanya hancur luar biasa, dimasukin koran. Dikatakan korupsi, padahal dia tidak makan uangnya 1 sen. Om itu baik luar biasa. Terlalu baik, sampai perusahaan-perusahaan nama dia dikuasai orang lain. Dia dipaksa untuk tanda tangan, ditanda tangan. Dan akhirnya dimasukkan koran. Orang lain yang makan, tapi nama dia yang dipakai. Dan dia dikatakan korupsi. Uang yayasan Kristen dipakai oleh dia, padahal bukan dia. Yang pakai orang lain, namanya dia. Utang, dikatakan dia bisa bayar. Nah, karena nama dia, ya orang pengurus tidak mau tahu. Nama taunya dia, hancur. Sebentar lagi menantunya kena kanker, mati. Anaknya tidak bisa kerja, tidak ada kerjaan. Dia sendiri tidak melayani. Kerjaan diberhentikan. Gaji tidak ada. Pada tahun, saya lalu panggil hamba Tuhan itu, saya berkata, kamu bertanggung jawab terhadap keluarga itu. Kamu yang minta tambahan, sekarang lihat akibatnya. Kamu harus tanggung jawab. Kita harus belajar menurut akan Allah. Apa yang Allah katakan yang terbaik. Betul enggak? Belajar dari Alkitab. Raja Hizkia, dia minta tambah. Apa akibatnya? Dia jatuh ke dalam kesombongan dan akhirnya membawa kutuk untuk keluarganya. Anak cucunya dikatakan oleh Tuhan, karena engkau harta benda kerajaan ini dan anak cucumu akan ditawan, diangkut ke Babel. Karena perbuatan daripada Hizkia. Saya tahu bahwa Allah itu sudah melihat apa yang terbaik buat tiap-tiap anaknya. Kalau Allah mau memperpanjang, dia akan menjamin. Tapi kalau Allah berkata, sekarang nak, itu yang terbaik. Terbaik. Saudara percaya bahwa Allahmu itu adalah Allah yang luar biasa dan maha tahu. Sekarang istri saya berkata apa? Aku tidak minta pertambahan umur. Aku minta kehendak Bapakku yang terjadi. Kalau aku sekarang Bapak mengatakan pulang, aku pulang.
Tetapi jikalau aku diperpanjang, justru aku minta jaminan bahwa aku dijamin untuk dapat menyenangkan hati Dia setiap saat. Itu anak Tuhan. Saudara tahu, kehidupan kekristenan itu harus taat, setia, dan menurut kepada Dia. Mati untung, hidup untuk Yesus. Betul enggak? Ngomong gampang ya, coba ngalami. Maka dari itu saudara, kau harus perhatikan, lihat pengalaman dari Ananias dan Safira. Ada waktunya. Sekarang ini Tuhan menyatakan kemuliaannya, kekuasaannya untuk mengajar engkau dan saya supaya belajar peka dan menurut. Tetapi ada masanya Allah memvonis dan kuasa Allah dinyatakan tidak dengan pertimbangan. Bayangin saudara, Ananias dan Safira sudah mempersembahkan, menjual rumahnya dan dibawa persembahan. Berarti besar enggak persembahannya? Setelah dia melihat persembahan yang besar, pikirannya menjadi sayang. Lalu mulai mengambil sebagian itu, toh tidak ada orang tahu. Kalau engkau mengikut Yesus, terdorong oleh emosi, dan engkau sudah bernafsar, tidak berani membayar harganya, akibatnya engkau akan tanggung. Bukan keuntungan, tetapi kerugian engkau harus tanggung. Untung sekarang Tuhan tidak menyatakan langsung kemuliaan kekuasaannya, masih memberi kesempatan kepada saudara dan saya untuk belajar. Seandainya Allah langsung bertindak, setiap kesalahanmu dihukum kayak Ananias Safira, banyak orang Kristen yang mati. Kenapa? Banyak orang Kristen yang munafik. Tapi ada masanya nanti kuasa Allah dinyatakan. Dan jangan main-main. Karena apa? Karena pada waktunya nanti Allah mau menyatukan. Kuasa Allah dinyatakan. Hujan roh diturunkan. Kuasa Allah dinyatakan. Supaya semua orang takut dan mencari Yesus. Persis pada waktu yang permulaan. Sebab kalau kita perhatikan, Alkitab berkata, seperti Yesus ini naik, Dia akan turun sama. Seperti Tuhan Yesus naik ke surga, nanti pada waktunya Dia akan turun dari surga seperti yang kami lihat. Demikian hujan roh, pada waktu Yesus pergi, hujan roh datang. Kuasa Allah dinyatakan. Setiap pelanggaran dihukum. Nanti kalau Yesus mau datang kembali, Roh Allah Kudus mau diangkat, kuasa Allah juga dinyatakan. Dan tidak ada kesempatan lagi. Orang yang tidak dengar-dengaran dan menurut, dia yang akan tertinggal. Saudara tahu, maka dari itu saya tekankan, belajar peka, belajar firman Tuhan. Dalami dan perhatikan seperti Yesus pergi, seperti nanti Yesus datang. Dan itu harus terulang. Sejarah bangsa Israel harus terulang. Israel dibuang untuk supaya bangsa-bangsa lain bertobat. Pada waktunya bangsa Israel dilawat, bangsa-bangsa lain ditinggalkan. Kesempatan pertobatan diangkat dan diberikan kepada bangsa Israel. Bangsa di luar Israel tidak ada kesempatan lagi. Kalau kita tidak belajar mulai sekarang, saudara, kesempatanmu akan hilang. Maka dari itu saya katakan kekristenan ini harus belajar pribadi, alami, punya motivasi yang tulus, rendah hati, mau diajar oleh Tuhan. Dan mau belajar menurut, maka engkau akan tiba di dalam tempat kesempurnaan dan engkau tidak perlu takut menghadapi apapun. Saya tidak pernah takut. Kenapa? Tuhan tahu kalau salah mesti ditegur. Coba kesaksian Singguan tadi, Bambang tadi. Tuhan pasti tegur. Dan perhatikan, kalau Tuhan menegur engkau tidak cuma satu kali,
Minimal mesti 2 kali. Kalau 2 kali engkau tidak nurut, ketiga kali pasti kena hukuman. Saya jamin. Kalau kena hukuman tidak nurut, pasti di-out kamu sama Tuhan. Tuhan itu tidak bisa dibuat main-main. Orang Kristen zaman sekarang ternyata apa? Terbius oleh apa? Tuhan itu kasih, Tuhan itu kasih. Kalau kamu berdosa diampuni. Betul enggak? Itu betul. Tapi kapan? Semasa engkau masih diberi kesempatan. Sebab saudara harus perhatikan, Yesus itu penuh kasih, penuh pengampunan pada waktu Yesus di dalam dunia. Sebab Yesus di dalam dunia memang dia bertindak sebagai juru selamat. Tetapi Yesus sekarang dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, masih sebagai Tuhan dan juru selamat. Tapi kalau nanti Yesus datang sebagai apa? Hakim di atas segala. Ada belas kasihan enggak hakim itu? Saya tanya sekarang. Apakah Yesus nanti kalau datang sebagai hakim, dia membawa belas kasihan atau membawa keadilan? Keadilan. Kira-kira kalau adil kamu didapati jahat bakal diampuni apa dihukum? Hah? Jangan enak-enak. Jangan enak-enak. Ya. Kamu bilang, Yesus sayang sama saya. Lalu jangan kamu pikir bahwa Yesus nanti datangnya itu nanti diadilikan sama-sama. Belum tentu. Kalau kamu dilihat ternyata, wah anakku ini nanti kalau tak tunggu-tunggu sampai 10 tahun tidak selamat ini. Dilihat, wah selamatnya cuma setahun. Waktumu cuma setahun. Ngerti enggak? Karena Allah sudah menetapkan. Saudara tahu? Engkau harus berjaga dan berdoa. Karena engkau tidak tahu kapan Yesusmu datang. Untuk menjadi hakim di antara kamu. Maka dari itu saudara, kita harus perhatikan. Ananias mempunyai motivasi terpengaruh oleh suasana roh, tetapi tidak ditunjang oleh hidup penuh penyerahan. Tetapi ada harga diri, ada gengsi, ada kesombongan, sehingga orang lain menyumbang, turut nyumbang. Supaya apa? Supaya gengsinya naik. Hati-hati, saudara. Kekristenan justru tidak ada gengsi, harus keterbukaan. Kalau memang tidak bisa nyumbang banyak, gak usah sok. Biarpun kamu kaya, tapi kalau tergeraknya sedikit, ya beri sedikit, jangan sok. Sebab kita berhadapan dengan Allah yang tidak dapat ditipu. Setelah dipersembahkan lakunya keras. Sebab ternyata saudara tahu Tuhan itu luar biasa. Sebelum kamu persembahkan gak laku-laku. Biasanya kalau orang itu mau mempersembahkan barang kepada Tuhan, biasanya apa? Yang laku atau yang gak laku? Yang gak laku. Itu selalu. Aku tuh loh punya tanah. Kok gak laku-laku ya 10 tahun? Wih, nanti gak laku tak kasih ke Tuhan. Persis ngomong gitu, lakunya gede. Wah, ya eman-eman ya. Dipotong aja, kok gak tahu. Akibatnya bangkrut orang itu. Dan kalau cuma dituntut Tuhan bangkrut, lumayan. Gak seperti Ananias dan Safira. Langsung mati, gepeng, masuk neraka lagi. Sudah korban, masuk neraka. Bayangin, saudara, apa yang didapati. Maka dari itu, saudara, kita harus benar-benar belajar bahwa Allah ada waktunya untuk menyatakan kekuasaan dan kemuliaannya. Dan waktu itu tidak sama. Berapa untuk saudara, berapa untuk saya, tidak ada yang tahu. Lumayan kalau kayak istri saya. Tuhan berkata, tahun ini kamu pulang, siapkan dirimu.
Nah, saya bilang siap-siap, nggak usah banyak capek ngurusi tetek bengek, yang penting menyenangkan hatinya Tuhan. Nanti saya sudah tanya sama Tuhan, kalau Tuhan sudah beritahu saya kapan, saya akan beritahukan kamu, dan kita kumpul. Waktunya tiba, kita persembahkan, supaya kamu pulang, kita antar dengan pujian. Tapi Tuhan belum ngomong sama saya. Nah, saya santai saja. Selama belum dikasih tahu, tenang-tenang saja. Kenapa? Allahku tahu. Waktu mama saya mau mati, saya dikasih tahu. Beri salam kepada ibumu, karena kamu tidak akan ketemu. Oke Tuhan, saya bilang, Mama selamat jalan, kita tidak akan ketemu. Kenapa nak? Mama sebentar lagi pulang. Oh ya? Ya. 3 hari kemudian saya ada di Kudus. Saya lihat Mama terbang, saya bilang, selamat jalan Mama. Istri saya cari saya tidak ketemu, saya interokal dia jam 7:30, saya bilang, ya Mama pulang. Ya kamu gimana? Dicari tidak ketemu. Di Kudus. Loh kok kamu tahu? Saya tahu tadi Mama terbang jam 7:40. Oh Tuhan kasih tahu. Ya tidak apa-apa, santai, relax, tidak apa-apa. Kalau engkau belajar peka, segala perkara akan diberitahukan oleh Allah kepadamu. Dan tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Tentang negara Indonesia pun saya sudah diberitahu Tuhan. So, siap-siap ya, bahwa nanti akan ada aniaya untuk orang Kristen sebentar. Engkau tidak siap-siap, awas. Kalau nanti ada ayo ini orang Kristen, oh kamu bilang, enggak. Ya kabur kamu. Saya sudah siap. Waktu-waktu ada ribut-ribut, mana Yusa? Ini tembakan, enggak apa-apa, pulang untung. Saya sudah siap, saudara kan? Kalau engkau menyenangkan hati Allah, Allah tidak akan dapat menyimpan rahasianya terhadap kamu. Kenapa? Anak yang disayang mesti diberitahu, ya dah. Kenapa? Karena hati bapak itu enggak sampai. Makanya saya itu orangnya relax, gak takut mati. Kenapa? Karena hidup untuk Yesus, mati adalah satu keuntungan. Ini hidup kekristenan, saudara. Siap, waspada, waktunya akan tiba. Kapan? Gak tahu. Tetapi yang penting kita tahu Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan, dan firman pada malam hari ini merupakan satu peringatan yang cukup keras buat anak-anak-Mu. Hamba tidak tahu Tuhan, apa sebabnya Engkau memberikan firman yang demikian cukup keras kepada anak-anak-Mu. Hamba-Mu hanya satu alat untuk menurut kepadamu, dan melakukan apa yang menjadi pesan-Mu hamba sampaikan, supaya hamba tidak hutang darah. Maka dari itu saudara, kalau engkau pernah bernasar, jangan mulai pikir-pikir, sayang, dan menarik kembali. Tetapi apa yang sudah kamu katakan, laksanakan untuk kemuliaan Bapa. Jangan berhutang, nasar dan janji. Segera selesaikan sebelum waktunya tiba. Jangan jadi orang munafik dan pembohong, tetapi jadi hamba Tuhan yang setia dan menurut dengar-dengaran dan menyenangkan hatinya Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba tidak tahu masalah pribadi demi pribadi. Hamba hanya menyampaikan apa yang menjadi pesan-Mu. Mari Tuhan Roh Kudus, Engkau bicara langsung pribadi demi pribadi, dan Engkau menyelesaikan dan Engkau mengampuni anak-anak-Mu, sehingga jangan sampai kuasa-Mu Engkau nyatakan seperti Ananias dan Safira, tetapi Engkau berikan kasih kemurahan-Mu, sehingga ada kesempatan untuk kami bertobat. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.